Tetangga adalah diistilahkan siapapun yang berada satu kota. Dan itu diambil dari perkataan Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Atha ini salah satu ulama tabi'in, salah satu ulamanya Mekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu guru utamanya beliau. Ini sahabat yang mulia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah datang ke Mekah untuk umrah. Lalu penduduk Mekah pada ngeroyokin Abdullah bin Umar untuk bertanya hukum. Kata Abdullah bin Umar, saya heran kepada kalian hai penduduk Mekah. Ngapain kalian datang bertanya kepada saya sementara di sisi kalian ada Atha bin Abi Rabah. Artinya orang ini punya kedudukan yang luar biasa, gitu kan. Sampai-sampai Abdullah bin Umar memujinya, mengatakan tidak usah tanya saya, tanya aja dia, sudah cukup. Padahal dia tabi'in, ini sahabat, gitu kan. Atha bin Abi Rabah ini pernah datang kepada seorang khalifah, Hisham bin Abdul Malik. Jadi dia naik keledai, datang jauh-jauh dari Mekah menuju ke negeri Syam. Kalau sekarang saja naik pesawat cukup jauh. Kalau dari Jeddah menuju ke negeri Syam 3 jam, 2 jam, 3 jam naik pesawat. Zaman dulu itu orang perjalanan Mekah negeri Syam sebulan dengan kuda tercepat. Kalau naik keledai itu bisa 2 bulan. Lambat sekali. Tapi Atha bin Abi Rabah terkenal dengan kezuhudannya. Tidak pernah sama sekali dia datang ke satu tempat walaupun jauh atau dekat kecuali memang hajat orang lain, bukan hajat dia. Datanglah dia ke istananya khalifah. Begitu dia tiba, ada bersamaan kereta kencana datang, orang kaya raya. Ternyata di atasnya seorang ulama juga namanya Atha al-Khurasani. Dua-duanya namanya Atha. Ini orang Mekah, ini orang Khurasan dari wilayah Persia. Di kereta kencana ini kebetulan Atha al-Khurasani memang orang kaya raya, ada anaknya laki-laki. Maka anaknya menceritakan, dia mengatakan, saya belum pernah melihat ayah saya turun menyalami orang, kecuali pada saat saya melihat orang itu. Tapi dia tidak tahu siapa orang ini. Ada seseorang digambarkan sama dia. Badannya kurus, kulitnya hitam, matanya satu rusak, kakinya pincang, imamanya besar, bajunya kusut. Dia naik keledai dan pijakan kaki pelananya untuk naik itu dari kayu. Dia miskin sekali. Maka anaknya Atha al-Khurasani ini tertawa melihat keadaannya Atha bin Abi Rabah. Maka dia bilang, waktu saya tertawa, lalu ayah saya marah, menghardik saya, mengatakan, kenapa kau tertawain orang? Apalagi kau tidak tahu siapa dia. Maka dia bilang, siapa dia ayah? Ayahnya bilang belum jawab. Ayahnya turun lalu salaman sama Atha bin Abi Rabah, pelukan. Mereka saling tahu, sama-sama ulama. Cuma yang satu kaya raya, yang satu ini memang keadaannya sederhana sekali. Maka setelah kembali ditanya oleh anaknya, siapa ini ayah? Anda begitu hormati, belum pernah saya lihat Anda turun salaman dengan orang, baru kali ini. Dia bilang, kamu tidak tahu, ini adalah Atha bin Abi Rabah, ulamanya tabi'in. Jadi tabi'in aja sudah ulama, ini ulamanya tabi'in, jadi gurunya para ulama. Maka dia bilang, saya sudah dengar nama agungnya Atha bin Abi Rabah, tapi saya tidak sangka orangnya seperti ini. Tapi subhanallah, Allah SWT memuliakan orang dengan ilmunya, gitu kan? Bukan karena fisiknya. Dan ini luar biasa. Kisah Atha bin Abi Rabah ini banyak sekali. Orang bisa ambil pelajaran bagi orang yang diuji oleh Allah SWT punya kekurangan fisik, paras wajah, sering ulang-ulangi kisah Atha bin Abi Rabah. Karena dia hafal Al-Quran, dia menjadikan Masjid Haram itu belasan tahun itu sebagai rumahnya, tempat dia belajar. Dia dulu hamba sahaya, budak. Tapi karena tuannya perempuan di Mekah lihat, ini anak ini dia bagi 3 waktunya. Sepertiganya belajar untuk ilmu, sepertiganya dia kerja buat tuannya, sepertiga dia gunakan untuk ibadah. Kadang-kadang lagi kerja, orang-orang Mekah pada datang tanya hukum. Maka di musim haji, tuannya naik di atas batu lalu teriak, mengatakan, hai muslimin, ya, saksikanlah saya membebaskan keterbudakannya Atha bin Abi Rabah karena Allah dan juga untuk muslimin. Akhirnya dia beribadah kepada Allah SWT. Yang jelas Atha bin Abi Rabah ini mau masuk ke istana. Atha al-Khurasani juga mau masuk. Maka masuklah akhirnya berdua. Kata Atha al-Khurasani kepada anaknya, kamu tunggu di sini, kami akan masuk berdua. Ringkas cerita, sudah ketemu di dalam. Pada saat keluar, anaknya Atha al-Khurasani nanya ayahnya, ayah, ceritain apa yang terjadi di dalam. Kata Atha al-Khurasani, ini kisahnya. Dia mengatakan, demi Allah wahai anakku, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak akan dimasukkan ketemu khalifah. Jadi orang tadi yang kau lihat kekurangan fisik itu, ya, itu pincang kakinya, badannya kurus, kulitnya hitam, bajunya kusut. Kalau bukan karena dia, saya tidak bisa masuk ketemu khalifah. Dan apa kau tahu anakku apa yang terjadi? Pada saat pintu istana dibuka,
Khalifah Hisham lihat dari jauh yang masuk Atha bin Abi Rabah, dia berdiri dari singgasananya jalan menjemput Atha bin Abi Rabah. Belum pernah khalifah turun jemput orang secara khusus. Orang datang yang salaman, yang cium kepalanya, ya, yang peluk khalifah itu iya. Tapi ini tidak dia datang. Orang pun yang di situ semua tidak tahu siapa Atha bin Abi Rabah. Zaman dulu tidak ada foto. Orang nggak tahu, orang cuma dengar namanya. Begitu di depan pintu masuk, kata Atha al-Khurasani, saya dipersilahkan duduk di kursi yang dekat dengan pintu gerbang. Kemudian Atha bin Abi Rabah dipegang tangannya sama Khalifah Hisham. Dia setiap kali dia mau duduk di satu tempat, ditarik tangannya. Hahuna Aba Muhammad, sini loh ayahnya Muhammad. Ditarik tangannya terus sampai ke singgasana. Dan disuruh duduk bersebelahan sama Hisham. Orang-orang semua dalam majlis, bajunya bagus, penampilannya bersih, di majlisnya raja, gitu kan. Kaget lihat orang ini, siapa orang ini? Kulitnya hitam, badannya kurus, kumuh begini bajunya, tapi khalifah tunduk betul nih. Maka tiba-tiba dikatakan oleh Hisham, wahai abah ayahnya Muhammad, karena ayah anaknya Atha bin Abi Rabah yang pertama namanya Muhammad, dipanggil ayah Muhammad. Wahai ayahnya Muhammad, apa kira-kira gerangan anda datang ke sini? Maka dia bilang, ada hajat muslimin wahai Amir Mu'minin. Bukan hajat dia, hajat muslimin. Apa hajat itu? Sampaikan. Lalu di sini, ini saksi bahasan kita sebenarnya, nanti saya akan lanjutkan kisahnya. Dia bilang, penduduk Mekah, kata Atha bin Abi Rabah, ini dijadikan sebagai hukum oleh sebagian ulama. Penduduk Mekah, tetangganya Allah. Kita akan bahas masalah tetangga ya. Penduduk Madinah, tetangganya Rasulullah SAW. Ini subhanallah, ulama itu kalau bicara teman-teman, kalimat-kalimatnya pun bisa jadi hukum gitu. Jadi yang dia maksudkan di sini adalah, karena ada Ka'bah di Mekah, maka semua penduduk Mekah yang punya rumah tetangganya Allah. Faham maksudnya? Berarti satu kota itu tetangga. Dan penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW. Karena walaupun Rasulullah meninggal, rumahnya masih ada, kuburannya masih ada. Berarti semua penduduk Madinah tetangga Nabi. Ini untuk mengangkat kadar penduduk Mekah sama Madinah. Dia mengatakan, mereka belum menerima atayah mereka. Tahu atayah nggak? Hah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Satu masjid nggak ada yang tahu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada pemerintah Islam, kalau ada pemerintah menerapkan hukum Islam, maka yang diterapkan itu ada ataya namanya. Apa itu ataya? Pendapatan negara, ya. Setelah dikeluarkan kebutuhan dasar pemerintah, itu dibagi rata ke masyarakat. Jadi kalau hukum Islam bukan kita bayar pajak, kita dibayar. Karena dianggap Allah buat kita lahir di sini, maka semua ini jadi hak kita, gitu loh. Begitu dalam hukum Islam, ada namanya hukum ataya. Nah zaman dulu tuh diterapkan itu. Penduduk Mekah sama penduduk Madinah tahun itu belum terima bagiannya. Per kepala, mau kaya mau miskin dikasih semua. Berapapun pendapatan pemerintah dibagi rata. Dari anak kecil sampai orang tua. Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, penduduk Mekah ya Amir Mu'minin, tetangganya Allah, penduduk Madinah tetangganya Rasulullah SAW, ataya mereka tahun ini terlambat. Kasih mereka. Kalau tidak ditanggung jawab hari kiamat. Maka Hisham dengan semangat panggil gulam, panggil tukang tulisnya. Tulis sekarang. Segera antarkan atayahnya penduduk Mekah dan Madinah. Ada lagi wahai ayahnya Muhammad? Ada, dia bilang. Para mujahidin yang lagi pergi berjihad. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka juga menjaga negara kalian, menjaga agama ini. Gaji mereka terlambat. Telah sampai kepada saya keluhan beberapa istri para mujahid. Gaji mereka terlambat. Berikan gaji mereka. Tulis, hai gulam, gulam ini kayak sekretaris, tulis, segera kasih uangnya para mujahidin. Ada lagi hai Muhammad? Ada. Banyak yang dia sampaikan, beberapa hajat, tapi semua hajat muslimin. Tidak ada hajatnya dia. Enggak ada dia bilang, saya punya utang bayarin ya. Kenapa antum ketawa? Karena kebiasaan minta dibayarin utang. Enggak ada hajatnya, enggak pernah minta rumah, minta apa. Orang kalau ketemu pejabat pemerintah kesempatan nyampein kan. Ini enggak. Sama sekali semua muslimin. Mungkin ada 5-6 hajat disampaikan sama dia. Udah pas sudah mau selesai, Hisham ini sibuk. Khalifah tulis, jalankan. Ini kesempatan disampaikan ini. Kalau enggak amanah gitu kan. Maka selesai semua hajat muslimin. Hisham sempat bilang, wahai Aba Muhammad, ayah Muhammad, masih ada enggak? Dia bilang masih ada Amir Mu'minin. Dan ini lebih penting dari semuanya. Kaget. Ini tadi sudah besar luar biasa nih bobotnya. Harus bayar ini, bayar itu, bayar ini. Ada lebih penting. Dia bilang apa itu hai Muhammad? Atha bin Abi Rabah ini memang ulama penasehat.
Jadi dia bukan main-main. Ada ulama teman-teman Rabbani betul. Ulama yang mendidik orang. Dia praktisi, dia punya ilmu, dia juga ingin orang lain terapkan. Ada ulama hanya datang ngomong saja. Seperti air mengalir, selesai orang paham nggak paham terserah gitu. Ya. Ada orang gitu kadang-kadang ngajar kan. Dia datang paham nggak paham terserah. Ada orang enggak, target setiap orang harus berubah. Beda. Mereka ulama Rabbani. Ini Atha memang begitu, maunya mendidik, makanya sibuk nasihatin orang. Dia berdiri, lalu dia pandang ke arahnya khalifah. Khalifah lagi duduk, orang semua jadi heran, apa yang terjadi nih? Maka dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, hajat ini penting sekali. Ketahuilah, kamu wahai Amir Mu'minin, karena Hisham lebih muda dari dia. Dia bilang, kamu wahai Amir Mu'minin, telah lahir di muka bumi ini sendirian. Kamu juga beramal sekarang, baik atau buruk sendirian. Kamu nanti kalau mati sendirian, kamu akan dibangkitkan sendirian, kamu akan dihisap oleh Allah sendirian. Maka hati-hati, semua akan ada pertanggungjawabannya. Jangan terpengaruh dengan singgasanamu ini, jangan terpengaruh dengan dayang-dayang dan orang di sekitarmu. Demi Allah mereka tidak akan bermanfaat untukmu hari kiamat. Selamatkan dirimu. Setelah itu Hisham karena tersentuh nangis dia, sambil dia pukulkan tongkat yang dia pegang ke karpetnya, ke permadaninya. Lalu dia mengatakan jazakallahu khairan. Artinya siapa orang yang mau datang nasihatin dengan tulus seperti ini, ngingatin masalah akhirat. Orang kalau datang ke presiden, ke raja, walaupun sudah salah nggak apa-apa deh, nggak mau ditegur, yang penting proyeknya masuk. Ini enggak, dia nggak bilang apa-apa. Lalu Atha bin Abi Rabah, kata Atha al-Khurasani yang menceritakan anaknya tadi, dia bilang demi Allah setelah itu Atha bin Abi Rabah berdiri lalu keluar dari majelis, tidak minum seteguk air pun. Nggak ada minum air. Ini kita pergi acara perkawinan, saya sibuk makan ini makan itu, apalagi di Istana Merdeka sibuk cari makanan ini. Dia satu teguk air pun tidak minum. Datang 1-2 bulan perjalanan hanya untuk masalah muslimin dan nasihati khalifah demi kebaikan. Kata Atha al-Khurasani, demi Allah Atha bin Abi Rabah keluar dari istana khalifah tidak minum seteguk air pun. Pas di pintu gerbang dikejar oleh sekretarisnya khalifah, dibawa satu kantong uang banyak. Ini dari Amir Mu'minin buat anda. Kata Atha bin Abi Rabah, saya datang karena Allah, bukan karena ini. Kembalikan kepada Amir Mu'minin. Pulang dalam kondisi miskin, susah. Yang penting hajat muslimin sudah selesai. Ini kisah tentu bukan sedang jadi target kita, tetapi ada sebuah hukum yang kita ambil dari perkataan beliau, yaitu penduduk Mekah adalah tetangganya Allah, penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah SAW. Dari sini juga keluar definisi masalah tetangga. Jadi ada tetangga yang dekat, yang terdekat pintunya, dan ada juga yang dianggap tetangga kalau tinggal dalam satu wilayah bersama-sama.